Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Desi dalam pelajaran biologi. Pada kesempatan ini Ibu akan melakukan praktikum uji enzim katalase. Yang mana tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui cara kerja enzim katalase dan melihat pengaruh suhu dan pH terhadap kerja enzim katalase. Alat yang Ibu pergunakan untuk praktikum ini adalah ada penjepit kayu, ada korek api, ada lidi, ada lampu spiritus, ada beker gelas kecil untuk ekstrak, kemudian ada rak tabung reaksi beserta tabung reaksinya. Kemudian bahan yang Ibu pergunakan adalah ada larutan HCl untuk membuat suasana larutan nanti menjadi asam. Kemudian ada NaOH membuat suasana lingkungan percobaan kita menjadi basah. Kemudian ada larutan H2O2 itu sebagai substrat nanti. Kemudian Ibu di sini menggunakan ekstrak daun pepaya. Ekstrak daun pepaya ini Ibu gunakan sebagai pengganti ekstrak hati ayam. Nah, jadi enzim katalase itu tidak hanya ditemukan pada hewan saja, tapi pada tumbuhan juga banyak. Salah satunya adalah pada daun pepaya. Lalu bagaimana langkah kerjanya? Langkah kerjanya adalah kita siapkan 10 buah tabung reaksi. 5 tabung reaksi kita gunakan untuk mengisi ekstrak daun pepaya, dan 5 tabung reaksi lainnya kita gunakan untuk H2O2. Tabung reaksi pertama kita isi dengan ekstrak daun pepaya sebanyak 1 cm saja. Lalu kita tambahkan H2O2 dan kita akan melihat perubahan yang terjadi. Yang kita amati adalah gelembung gasnya beserta nyala pada bara api. Nanti apa yang kalian lihat, kalian catat pada tabel pengamatan masing-masing. Ibu siapkan dulu lampunya. Oke. Ini ekstrak daun pepaya kita, ini H2O2. Kita lihat ya apa yang terjadi. Apakah terbentuk gelembung gas atau tidak? Nah, perhatikan. Terbentuk gelembung gas yang cukup banyak ya. Oke, ini kita tutup. Nanti khawatir gasnya keluar. Oke. Lalu kita nyalakan bara api. Kita tiup. Kita lihat apakah nanti bara kita menyala apa tidak. Perhatikan. Tuh, ternyata nyalanya cukup besar ya. Kalian catat pada tabel pengamatan masing-masing. Lalu tabung yang kedua kita tambahkan 5 tetes HCl saja. Jadi lingkungannya kita buat menjadi asam. Ya. Lalu kita tambahkan H2O2. Sama, kita akan melihat gelembung gas yang terjadi. Perhatikan. Ternyata tidak terbentuk gelembung gas sama sekali. Ada sedikit ya. Kita lihat apakah bara menyala atau tidak. Ternyata tidak ada nyala api ya. Tidak ada nyala api. Lalu tabung yang ketiga. Kita tambahkan 5 tetes NaOH. Lingkungannya kita rubah menjadi basah. Oke. Lalu kita tuangkan H2O2. Perhatikan apakah ada gelembung gas.
tidak terbentuk ya gelembungnya. Kita lihat lidinya menyala atau tidak. Ternyata baranya padam. Perlakuan keempat, ekstrak daun pepaya kita panaskan. Itu artinya kita merubah suhu ya, suhunya kita naikkan. Kita goyang-goyangkan di atas lampu spiritus sampai dia panas. Kalau bisa sampai mendidih, hati-hati jangan sampai dia loncat. Kira-kira menurut kalian enzim yang ada di dalam ekstrak daun pepaya ini akan rusak atau tidak ya apabila kita panaskan? Dan apakah nanti dia akan bekerja setelah kita tambahkan dengan H2O2? Baik, kita akan tambahkan H2O2. Perhatikan. Tidak terbentuk gelembung ya. Kita lihat bara kita menyala atau tidak. Tidak menyala, mati malah ya. Oke, baik, yang terakhir, ekstrak daun pepaya kita itu udah kita simpan dalam batu es. Artinya ini suhunya menjadi dingin ya. Suhunya menjadi dingin. Kita tambahkan H2O2. Apa yang akan terjadi? Kita rubah suhunya. Ternyata masih terbentuk ya, gelembung gasnya masih ada. Kita lihat, berarti pada suhu yang dingin itu enzim katalase masih bisa bekerja. Perhatikan apakah nanti ada bara api yang menyala atau tidak. Kita lihat, perhatikan. Ternyata bara api menyala ya. Oke. Nah, itulah hasil percobaan yang Ibu lakukan pada kesempatan hari ini. Hasil yang diperoleh kalian catat pada tabel pengamatan. Dan nanti data yang kalian peroleh kalian analisa. Mengapa demikian? Kalian cari alasannya. Kenapa apabila ekstrak ekstrak daun pepaya ditambahkan H2O2 terbentuk gelembung gas, lalu lidi jadi menyala? Apa alasannya? Kemudian ekstrak daun pepaya ditambahkan dengan HCl, lalu diberikan H2O2, tidak terbentuk gelembung gas dan lidi juga tidak menyala. Alasannya apa? Kemudian ekstrak daun pepaya ditambahkan NaOH, lalu ditambahkan H2O2, tidak terbentuk gelembung gas dan lidi juga tidak menyala. Sebutkan alasannya. Lalu ekstrak daun pepaya yang dipanaskan di atas lampu, kemudian diberikan H2O2. Apa yang terbentuk? Apakah lidi menyala atau tidak? Dan yang terakhir, ekstrak daun pepaya yang didinginkan dengan menggunakan batu es, lalu setelah ditambahkan H2O2 apakah terbentuk gelembung gas, lalu lidi menyala atau tidak. Nah, nanti itu kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Selamat bekerja, selamat mencoba, dan selamat belajar. Sekian dari Bu Desi, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan.